Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun. Yang dimana, di video kali ini, Mimin akan membahas chapter 31. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini dan di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Baiklah, aku terima tawarannya. Jawab Kang Wo menerima tawaran itu dengan mencabat tangan Cheo Yeonjo dengan tersenyum. Pilihan bagus, kata Yeonjo. Jadi, kapan kau ingin memberitahukan tentang permintaan dari Guild? Tanya Kang Wo pada Yeonjo. Nanti saat waktunya tiba, lagi pula kekuatanmu saat ini juga takkan cukup. Gumam Kang Wo, mungkin semua itu sedikit berbeda dari yang kau bayangkan, kata Kang Wo. Apanya? Jawab Yeonjo terkejut. Maksudku, aku lebih kuat dari yang kau bayangkan, tunjuk Kang Wo pada dirinya. Yeonjo melihat Kang Wo sambil berkata dalam hatinya, bajingan sombong, sambil tersenyum mengejek Kang Wo. Dia berkata, oh oke lah, tapi alasan kenapa aku tak bisa memberitahukan kepadamu mengenai permintaannya sekarang bukan karena kau lemah. Lalu, tanya Kang Wo. Kami masih belum menemukan cukup bukti. Aku tak bisa sembarangan membicarakan hal itu sampai kami mendapatkan bukti konkret untuk sekarang. Berikan aku nomor teleponmu, kata Yeonjo. Kang Wo diam sambil berpikir dan berkata dalam hatinya, ya tak perlu memaksakannya sih. Ah tentu, kata Kang Wo sambil memberikan nomor teleponnya dan bertanya, ngomong-ngomong, kapan aku bisa mendapatkan equipment? Kapanpun kau mau. Apa sekarang kau mendapatkannya? Jawab Yeonjo. Tentu, jawab Kang Wo. Kang Wo berkata dalam hatinya, equipment itu penting karena bisa membantuku menyimpan demonic energy. Ikutin aku, kita akan pergi ke Guild House, kata Yeonjo sambil berjalan. Di mana? Tanya Kang Wo sambil mengikutinya. Stasiun Seoul, jawab Yeonjo. Yeonjo pergi ke tempat parkir dan mengambil mobilnya, lalu mendatangi Kang Wo dan membuka pintu mobilnya sambil berkata, oi, masuk. Kang Wo terkejut dan berdecak kagum. Wow, berapa harga mobil ini? Tanya Kang Wo pada Yeonjo sambil masuk ke dalam mobil. Yeonjo pun menjawab, entahlah, aku tak terlalu ingat sejak aku membelinya. Berapa ya? $1 juta, sekitar segitulah. Kang Wo hanya diam sambil melotot, terkejut mendengar harga mobil tersebut dan berkata dalam hatinya, dan orang ini, orang yang main game di warnet dengan baju olahraga dan topi baseball. Mungkinkah semua orang yang punya supercar di luar negeri itu gila? Beberapa orang melihat mobil Yeonjo dan berdecak kagum sambil berkata, wow, mobil apa itu? Ada seorang anak kecil berkata pada ayahnya, papa, mobil itu keren banget. Ayo beli mobil itu. Mobil itu kan mobil Porsche 918 Spider, kata yang lain. Ayah akan berjuang. Aku baru tahu di Korea ada yang punya tipe Porsche seperti itu. Siapa pemiliknya? Mobil pun melaju menuju stasiun Seoul. Lalu Kang Wo berkata, memang mobil ini terasa nyaman, wajar saja mahal. Kenapa? Bukankah kontraknya bilang kau bisa mendapatkan mobil jika kau butuh? Jawab Yeonjo. Nona, aku akan memanggilmu Nona Yeonjo mulai dari sekarang, kata Kang Wo dengan mata yang berbinar. Apa katamu? Jangan membuatku muntah bangsat. Jangan membuatku menghantam kepalamu ke dashboard mobil ini, jawab Yeonjo. Lihatlah ke jalanan saat mengemudi. Ngomong-ngomong, aku akan menerimanya dengan tangan terbuka. Jika kau memberikan mobil seperti ini, kata Kang Wo santai sambil melipat tangannya di dada. Ingat, kami bisa mengambil mobilnya kembali kalau kau menolak permintaan atau jika kau mulai bertingkah. Jawab Yeonjo geram menahan emosinya. Kau ini pelit, tidak cocok jadi ranker, kata Kang Wo. Berisik,
Kau kira aku cuma mengurusi dirimu saja? Jawab Yeonjo marah. Baiklah, aku tak akan bicara lagi. Jadi fokuslah mengemudi, jawab Kang Wo santai. Tiba-tiba Yeonjo berkata, kita sudah sampai di guild house kami. Sambil memberhentikan mobilnya dan membuka pintu mobil lalu berkata kepada tukang parkir. Kuncinya ada di dalam, ucap Yeonjo sambil keluar dari mobilnya. Kang Wo juga keluar dari dalam mobil dan berkata, bagus juga. Dalam hati Kang Wo berkata, satu guild besar saja fasilitasnya sudah setara dengan kantor manajemen player. Apa ini kekuatan dari guild besar? Sepertinya menciptakan koneksi dengan guild besar bukan pilihan buruk. Apa yang kau tunggu? Ayo, kata Yeonjo. Mereka berdua berjalan memasuki gedung guild house Red. Dalam ada dua orang yang sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Salah satu dari mereka berkata, Anda sudah datang. Kau pasti adalah yang sebelumnya disebutkan oleh Guild Master. Senang bertemu denganmu. Aku leader tim HR Guild Red Rose, Park Hyun Woo, sambil mengulurkan tangannya kepada Kang Wo. Kang Wo menjabat tangannya dan berkata, oh, aku Kang Wo. Tiba-tiba saja Kang Wo merasakan hawa tidak suka dari orang yang berada di sebelah Park Hyun Woo. Ini adalah wakil ketua Red Rose, Moon Young Ho, kata Park Hyun Woo sambil memperkenalkan orang yang berada di sebelahnya. Kang Wo berkata dalam hati, wakil ketua, tapi kenapa dia menatapku seperti itu? Karena kau sudah jauh-jauh datang kemari. Sepertinya Guildmaster sudah menjelaskan semuanya kepadamu. Terima kasih karena telah menerima tawaran kami, kata Hyun Woo. Iya, tawarannya memang lumayan bagus sih, jawab Kang Wo. Hahaha, guild kami tak seburuk itu. Kalau begitu, mari kita langsung ke ruangan penyimpanan equipment, kata Pak Hyun Woo. Aku akan mengantarkannya ke sana. Hyun Woo, kau punya banyak pekerjaan kan? Jawab Yeonjo. Terima kasih, kata Pak Hyun Woo. Kalau begitu, saya yang akan menggantikannya, kata Moon Young Ho. Kenapa? Tanya Yeonjo. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang seperti apa dia? Jawab Young Ho dengan ekspresi wajah tidak suka. Kang Wo hanya diam sambil tersenyum sinis. Oke lah. Tak ada salahnya mengenal satu sama lain. Siapa tahu kalian kedepannya sering bertemu. Kalau begitu, ikutin kami. Mereka bertiga masuk ke dalam lift untuk menuju ruang equipment dan sampai di sana. Yeonjo melihat mesin identitas diri untuk membuka ruang equipment sambil berkata, ini adalah ruang penyimpanan guild kami. Biasanya, kami tak bisa membiarkanmu sembarang memilih item. Kau bisa meminjam equipment sampai rank epic secara gratis. Dan kau bisa meminjam item rank unique Q di sebelah sana. Jika kau membayarkan deposit dengan jumlah tertentu, silakan lihat-lihat. Kang Wo melihat dengan ekspresi berbinar-binar dan berkata, apa tidak ada item rank legendary atau mythic di tempat ini? Daripada membiarkan item seperti itu membusuk di gudang kami, kami memilih untuk memakainya, jawab Yeonjo. Iya juga. Kalau begitu kalian memiliki equipment di rank legendary atau di atasnya, tanya Kang Wo. Tentu saja kami punya item legendary, jawab Yeonjo sambil tersenyum. Berapa banyak deposit yang dibutuhkan untuk mendapatkan equipment seperti itu? Tanya Kang Wo penasaran. 5 juta dolar, dan itu sudah didiskon untukmu, jawab Yeonjo. Oh begitu. Kalau begitu aku akan mulai dengan melihat item rank epic dulu, jawab Kang Wo dengan ekspresi kaget sambil memalingkan wajahnya dan dalam hatinya berkata, aku tak punya uang sebanyak itu. Tiba-tiba Yeon Ho menghentakkan kakinya dan berjalan ke arah Kang Wo dan juga Yeonjo dengan ekspresi wajah marah sambil berkata, bicaralah dengan sopan. Yeonjo dan Kang Wo melihat Yeon Ho heran dan terkejut. Kang Wo berkata, apaan? Dengan ekspresi wajah acuh. Aku bilang, bicaralah dengan sopan di hadapan Guildmaster.
jawab Yongho dengan ekspresi wajah marah. Kalau aku tak mau, jawab Kang Wo dengan ekspresi wajah mengejek. Dan sampai di sini saja video kali ini. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya.